Ya, silakan yang siap duluan, present duluan saja. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami yang beranggotakan Novi Aulia Safitri NIM 08, saya Laila 012, Cantik Siska 030, Anita Larasati 034, dan Hafsa Afifah NIM 064 akan mempresentasikan pemikiran Al-Makrizi. Biografi Al-Makrizi. Nama lengkap beliau yaitu Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini. Lahir di Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makariza di kota Ba'laba yang cenderung dikenal Al-Makrizi. Ekonomi ayahnya sangatlah lemah dan menyebabkan pendidikan Al-Makrizi ditanggung kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi ibn Sa'id, penganut mazhab Hanafi. Selama Al-Makrizi bersama kakeknya menganut mazhab Hanafi, tetapi setelah kakeknya meninggal, menjadi mazhab Syafi'i dalam perkembangan pemikirannya lebih cenderung mazhab Zihri. Al-Makrizi ini sejak kecil sangat mencintai ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah. Tokoh terkenal yang mempengaruhi beliau yaitu Ibnu Khaldun. Ketika beliau berumur 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam pemerintahan dinasti Mamluk. Awalnya, beliau menjadi pegawai dan berganti menjabat yang lain dalam pemerintah. Pada tahun 791 Hijriah, beliau diangkat menjadi muhtasib di Kairo
Sejak itulah, Al-Makrizi berkutat banyak dengan permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga berlaku, asal-usul uang, dan kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Makrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Kalanisiyah sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nur Damaskus. Pada tahun yang sama, beliau menjadi guru hadis. Al-Makrizi pernah diangkat menjadi wakil pemerintahan dinasti Mamluk, akan tetapi beliau menolaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Damaskus, beliau kembali ke Kairo dan mengundurkan diri dari pemerintahan untuk menuntut ilmu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Baik, selanjutnya karya-karya Al-Makrizi. Yaitu ada dua. Yang pertama, Al-Syayal mengelompokkan buku kecil menjadi 4 kategori, yaitu buku yang membahas sejarah Islam umum, kitab Al-Niza wa Al-Tashahum fi Baini Umayyah wa Bani Hashim. Yang kedua, buku berisi ringkasan sejarah Islam tentang penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lainnya, yaitu kitab Al-Ilman bil Aksar Man bi Ard Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Yang ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, yaitu kitab Tarajim Muluk Al-Khurb dan kitab Al-Zahab Al-Masbuk fi Zikr Man Haja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Yang keempat, buku yang mempelajari aspek sosial dan ekonomi dalam dunia Islam pada umumnya dan Mesir pada khususnya, seperti kitab Juzur Al-Uquwat bi Zikr Al-Nuqud, kitab Al-Akyal wa Al-Awzan Al-Syar'iyah, kitab Risalah fi Al-Nuqat Islamiyah, dan kitab Istasyah Al-Ummah bi Kashif Al-Humma. Yang kedua yaitu karya dari buku besar dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khabar an Al-Bashir. Yang kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Al-Durar Al-Madi'ah fi Thoriq Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Islam pada Mesir seperti kitab Al-Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk, kitab Al-Muwaiz wa Al-I'tibar bi Zikr Al-Hitabat wa Al-Asar, dan kitab Id'as Al-Hunafa bin Zikr Al-Imah Al-Kitimiyin Al-Khulafa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Cantik Siska. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebuah fase yang mulai terlihat tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang Al-Makrizi bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi aktivitas sejarawan Islam yang sangat mempengaruhi corak pemikiran ekonomi. Ia senantiasa melihat persoalan dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara. Pemikiran Al-Makrizi cenderung positif dan pada fase
dua ini notabene didominasi oleh pemikiran normatif. Al-Maqrisi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi kasus tentang uang dan inflasi. Dalam masa Rasulullah dan Al-Khulafa Al-Rasyidin, dua hal tersebut tidak ada masalah. Akan tetapi, setelah pemerintah Bani Umayyah dan selanjutnya terdapat penyimpangan dalam dua hal tersebut. Pada masa hidupnya, Al-Maqrisi dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan moneter pada masa pemerintahan Bani Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran agama dan moral yang mengakibatkan krisis ekonomi sangat parah, didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya penyakit menular melanda Mesir. Dengan berbekal pengalaman menjadi muhtasib atau pengawas pasar, Al-Maqrisi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang. Dalam karyanya, Al-Maqrisi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada tahun 806 hingga 809 Hijriah berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Dari perspektif objek pembahasan, pemikiran terhadap uang sangat jarang diamati oleh cendekiawan Muslim, baik periode klasik maupun pertengahan. Beberapa cendekiawan yang juga membahas masalah uang antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun. Secara kronologis, Al-Maqrisi cendekiawan Muslim pada abad pertengahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anita. Pemikiran ekonomi Al-Maqrisi. 1. Konsep uang. Al-Maqrisi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan manusia. Penelaahan ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan uang, buruk dan daya beli uang. A. Sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Maqrisi, uang sangat berperan dalam kehidupan manusia karena dapat memenuhi kebutuhan serta memperlancar aktivitas kehidupan. Uang digunakan untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Mata uang yang dipakai emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrisi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan emas dan perak yang diadopsi Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Setelah masa Rasulullah ditetapkan praktik muamalah menggunakan dua mata uang itu dan dikaitkan dengan hukum zakat harta. Penggunaan mata uang tersebut harus terus berlanjut. Kemudian, pada tahun 76 Hijriah terjadi perubahan signifikan setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Khalifah Abdul Malik bin Ibnu Marwah melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham. Penggunaan mata uang itu kemudian terus berlanjut hingga kekacauan mulai terlihat ketika kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan dirham campuran. Percetakan fulus mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, percetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume percetakan fulus dan menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi satu dirham dan bahkan mengakibatkan penurunan mata uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafsah.
Menurut Al-Makrizi, mengindikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian, karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. B. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Masyarakat juga akan lebih memilih menyimpan mata uang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama akan keluar dari peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ella. Konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabdian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Dalam hal yang demikian, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, seorang konsumen ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Dua teori inflasi. Yang pertama yaitu inflasi alamiah yang disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak dapat dihindari umat manusia. Contohnya wabah penyakit, kematian. Yang kedua yaitu inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi mengidentifikasi menjadi 3 hal. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapitalis akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Kondisi ini sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Yang kedua, pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Mereka menetapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi.
Baik, yang ketiga yaitu peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan percetakan uang secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat lebih besar dari sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Sebagai percetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi, yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Selanjutnya, wawasan modern teori Al-Makrizi. Al-Makrizi membagi penyebab inflasi menjadi dua penyebab, yaitu penyebab alamiah atau natural inflation dan penyebab kesalahan manusia atau human error inflation. Yang pertama, natural inflation diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di antara orang yang tidak mempunyai kendali dalam mencegah inflasi. Menurut Al-Makrizi, inflasi adalah akibat turunnya penawaran agregatif atau AS dan inflasi akibat naiknya permintaan agregatif atau AD. Jika memakai perangkat analisis konvensional, persamaan identitas yaitu MP sama dengan PT sama dengan Y, di mana M yaitu jumlah uang yang beredar, V yaitu kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa, dan Y tingkat pendapatan nasional atau GDP. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Cantik Siska. Selanjutnya, natural inflation dapat diartikan gangguan terhadap produksi T. Misalnya T turun, sedangkan M dan P tetap. Maka konsekuensinya P naik. Naiknya daya beli masyarakat secara real, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M naik. Jika V dan T tetap, maka P naik. Jika dianalisis dengan persamaan agregatif, memperoleh sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Natural inflation berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak atau berbentuk uang cash atau aset tidak produktif seperti barang-barang mewah, di mana ekspor naik sedangkan impor turun atau tetap, sehingga net ekspor nilainya menjadi sangat besar yang berakibat pada naiknya permintaan agregatif di dalam negeri atau domestik. Yang kedua, akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya perang ataupun embargo dan boikot. Oke, yang kedua, human error inflation atau false inflation. Terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau berasal dari manusia sendiri. Menurut penyebabnya, dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk. Korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena para produsen harus menaikkan harga jual dari komoditas yang produksinya untuk menutup biaya siluman yang telah mereka keluarkan dan dimasukkan ke dalam COGS.
cost of goods sold. Pada akhirnya terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Jika terus dibiarkan, akan membuat keterpurukan pada perekonomian, yaitu hiperinflasi. Yang kedua, pajak berlebihan mengakibatkan efisiensi less atau deadweight loss. Dampak dari pajak yaitu mengakibatkan penurunan penawaran agregatif atau AS yang mengakibatkan inflasi. Yang ketiga, mencari keuntungan dari percetakan uang berlebihan atau seigniorage. Seigniorage adalah keuntungan dari percetakan koin yang didapat oleh pencetaknya atau pihak pengusaha, penguasa atau kerajaan. Para otoritas moneter di negara barat meyakini bahwa percetakan uang akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah atau inflation tax. Hal tersebut sesuai dengan persamaan berikut. Real new printing money sama dengan MT-1 per P1 new X MT-1 per P1. Di mana mu adalah tingkat pertumbuhan uang. Nilai mu yang tinggi akan menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi pula. Sehingga implikasinya adalah suatu nilai nominal yang lebih tinggi pula dari tingkat suku bunga, yaitu R sama R plus I. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu tingkat pertumbuhan uang yang tinggi akan menghasilkan tinggi pajak yang lebih tinggi pula, yang disebut sebagai pajak pemegang uang. Al-Maqdisi berpendapat bahwa percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Al-Maqdisi berpendapat bahwa uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi jual beli saja, dan dalam pecahan yang mempunyai nominal, atau supaya tidak ditumpuk atau hoarding. Baik, itu saja presentasi dari kami. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum ganti kelas satunya lagi ya. Ya, sambil menunggu kawanmu ada yang bertanya ya. Tadi ada yang perlu saya garis bawahi ya, terutama tentang apa tadi, kan ada disandingkan dengan teori-teori moneter modern kan begitu ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan perkuliahan kita besok ya. Makro Islam. Terutama tadi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwasanya siapa tadi? Al-Maqrizi. Oh, tanya jawabnya di grup saja. Oke, ya nggak apa-apa, silahkan. Ganti kelas satunya lagi kalau begitu ya. Ya, silakan ganti kelas satunya lagi sambil menunggu, sambil tak jelaskan ya. Jadi
Secara umum, para ahli ekonomi Islam itu memiliki dua pendapat besar. Yang pertama, ada kelompok yang pro dengan adanya pajak. Yang kedua, ada kelompok yang kontra dengan adanya pajak. Dan masing-masing memiliki hujahnya sendiri-sendiri, kan begitu ya. Untuk yang kontra, mereka berpegang pada sebuah hadis yang teksnya juga cukup jelas menurut saya ya, bahwasannya dan cukup menakutkan ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan pemungut pajak itu nanti masuk neraka, seperti itu ya. Nanti coba kalian cek hadisnya. Nah, sementara yang pro itu mengatakan bahwa untuk saat ini kita kalau nggak pakai pajak nggak mungkin hidup. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini tantangannya. Nah, tantangannya di sini. Nah, makanya itu kemarin kan kita nggak ada kuliah ya, yang makro. Nggak ada kuliah. Saya kasih tugas itu. Saya lupa kelas yang mana ya. Saya beri tugas untuk bisa membuktikan bahwa ada negara-negara yang bisa hidup tanpa pajak. Nah, itu besok kita diskusikan bersama. Oke, ya. Jadi secara umum tadi Al-Makrizi, di zamannya Al-Makrizi memang sudah ada pajak, kan begitu ya. Tetapi beliau juga menyatakan bahwasanya kalau pajaknya terlalu tinggi itu juga memberatkan masyarakat, gitu ya. Kemudian yang penting lagi juga beliau mengatakan bahwa kita harus kembali kepada dinar dan dirham ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu kalau nggak salah ya. Di makro juga kita bahas juga kan ya. Oke. Ya, silakan kelompok yang satunya lagi. Ya, silakan. Mana tadi ya? Kelompok satunya tadi kok hilang lagi? Mohon maaf, Bapak. Kelompok kami ada sedikit kendala. Oh ya, enggak apa-apa ya, kita tunggu. Oke, terima kasih.
Ya, sambil menunggu kelompok satunya, kalau ada yang ingin ditanyakan di sini boleh. Untuk kitabnya ini Al-Makrizi, nampaknya memang belum ada kitab yang terlalu populer begitu ya. Belum, kitab-kitabnya belum sepopuler misalkan Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali atau Muqaddimahnya Ibnu Khaldun atau apa ya, Qanun Fitibnya Ibnu Sina, itu belum ada ya yang cukup populer dari Al-Makrizi ini. Mungkin bisa dioper ke anggota kelompok yang lainnya, mungkin yang bisa present.
Ya, alhamdulillah sudah kelihatan itu slide-nya. Ya, silakan. Ini sudah terlihat slide-nya. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Sebelumnya saya Ilma Diva Zarawani, NIM 073, dan teman-teman saya Mariatul Kiptiah, NIM 075, Apriliani Muzayana, NIM 077, Dwi Purnama Arum, NIM 079, dan M. Sultan Fahad, NIM 085. Bisa di next, Mbak Sesi. Mbak Sesi bisa next slide-nya. Ini sub pembahasannya. Yang pertama akan membahas tentang biografi Al-Makrizi. Yang kedua karya-karya Al-Makrizi. Lalu pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Dan yang terakhir kesimpulan. Saya menemu jenengku aku setelah sih. Aku kilo gak enek ngomong acara arek iku meneh guru mari guru praktiker aku.
Ini anggota kelompoknya nggak ada yang bisa bantu ini. Mohon maaf, tadi ada kendala. Baik, saya akan melanjutkan mengenai biografi Al-Makrizi. Mbak Sesi bisa lanjut? Nama lengkap Al-Makrizi yaitu Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di desa Barjuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makorizah, sebuah desa yang terletak di kota Baklaba. Oleh karena itu, beliau cenderung dikenal Al-Makrizi. Sejak kecil, beliau gemar melakukan rihlah ilmiah dan mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Lanjut, Mbak Sesi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun
dimulai ketika Abu al-Iqtisad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan Hakim Agung atau Qadhi al-Qudah mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Burkuk. Next, Mbak Sesi. Selanjutnya ada karya-karya Al-Makrizi. Mbak Sesi, bisa dilanjut? Berikut ini karya-karya Al-Makrizi. Yang pertama ada kitab Al-Khobar an Al-Basir, yaitu kitab yang membahas tentang sejarah dunia. Lalu ada kitab Al-Duror Al-Mahdi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah, yaitu yang membahas tentang menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Dan yang ketiga ada kitab Al-Mawaid wa Al-Ittibar fi Dzikr Al-A'immah Al-Fatimiyah Al-Fatimiyin Al-Khulafa, yang membahas tentang sejarah Mesir pada masa Islam. Selanjutnya next, Mbak Sesi. Selanjutnya pemikiran ekonomi Al-Makrizi.
Ya, bagaimana kira-kira bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak, mungkin nanti untuk yang kelas ini slide-nya dibagikan di grup saja, di WA grup ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan di grup saja. Oke, begitu ya. Untuk mempersingkat waktu ya, sambil eman-eman kuotanya ya. Saya tambahkan lagi tadi keterangan tentang Al-Makrizi ini ya. Jadi kan tadi sudah saya garis bawahi ya, terutama tentang bagaimana beliau sangat mendukung dinar dan dirham, kemudian juga apalagi tadi ya, pajak ya, jangan terlalu tinggi. Nah, ada lagi yang perlu kita soroti juga, bahwasanya beliau mengemukakan, sepertinya ini hampir sama ya idenya dengan beberapa pemikir Islam yang sebelumnya. Oh bisa ini bisa kelihatan ini. Ya silakan kalau ingin present. Ya sudah kelihatan kok slide-nya ya. Tinggal berbicara. Baik, Pak, boleh saya lanjutkan? Ya, silakan. Ya. Ini tadi tentang pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Pembahasannya ada konsep uang, lalu korupsi dan administrasi yang buruk, peningkatan sirkulasi mata uang fulus, pajak yang berlebihan, dan terakhir teori inflasi. Lanjut, Mbak Desti. Ini konsep uang ada sejarah dan fungsi uang, lalu implikasi penciptaan mata uang buruk, dan konsep daya beli uang. Bagi Al-Makrizi, mata uang merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk. Dan menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga pada tahun 18 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham. Pencetakan fulus atau mata uang yang terbuat dari tembaga ya. Terbuat dari tembaga yang dimulai pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah.
dan akibatnya rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi 1 dirham. Al-Makrizi juga mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Atau dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak April. Baik, selanjutnya ialah implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. Selanjutnya Mbak Desti. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh penggantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dirham dan dinar dan dirham. Contoh, jenis dirham yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. Selanjutnya konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Teori inflasi. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen karena sangat membutuhkannya harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasar faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi alamiah sesuai dengan namanya dan inflasi karena kesalahan manusia. Dua hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Ilma Diva. Baik, yang pertama yaitu inflasi alamiah sesuai dengan namanya. Inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan.
Harga-harga melambung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Dan untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan jumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena di sisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan berarti. Bisa di next Mbak Desti. Ya. Al-Makrizi menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Bisa di next lagi. Yang kedua yaitu inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang mulus. Korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat, tetapi justru disita kekayaannya, bahkan sampai dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arum. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Next. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut hampir mustahil mengalami penurunan karena
sebagian besar benih padi dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaannya. Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Next. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. Next. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Uang fulus mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Next. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Lebih jauh, Al-Makrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Next. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran menurut Al-Makrizi sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Al-Makrizi melakukan studi khusus mengenai uang dan inflasi. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi karena dua hal, yaitu faktor alamiah dan kesalahan manusia. Inflasi alamiah disebabkan karena faktor alam. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga terjadi kelangkaan. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Cara untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah dana yang mengakibatkan
perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis. Di sisi lain, pemerintah tidak memperoleh pemasukan. Dengan kata lain, pemerintah mengalami defisit anggaran dari negara, baik secara politik, ekonomi maupun sosial, menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintah. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan kepada teman-teman, dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Jadi nampaknya waktunya sudah molor terlalu panjang. Nanti diskusinya di grup saja ya. Nah, sekali lagi saya mau memberi garis bawah pada materi kita hari ini. Bahwasannya pemikiran Al-Maqrizi tadi banyak sekali menyinggung tentang keuangan dan inflasi, begitu ya. Sangat berhubungan dengan pelajaran kita di makroekonomi Islam kemarin ya, sudah kita bahas ya. Kemudian apalagi tadi beliaunya juga mengungkapkan bahwa inflasi itu ada dua hal, karena human error sama natural inflation, kan begitu ya. Terus fulus, fulus ini ya, fulus atau mata uang yang buruk yang tidak dibuat dari emas dan perak, ini bisa mengurangi mata uang yang baik. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya bisa terjadi inflasi. Nah, kalau pemerintah terlalu banyak mencetak uang buruk, begitu ya. Idealnya bagaimana? Idealnya memang setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus ada sangkut pautnya dengan sektor real, begitu ya. Jadi tidak boleh uang itu diperjualbelikan dan dibungakan dalam konsep Islam, gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi saat ini memang sangat jauh sekali dari idealisme kita, begitu ya, sehingga jauh panggang dari api. Tetapi memang perlu kita mempelajari idealisme tersebut agar kita tidak putus harapan, kan begitu ya. Mungkin saja suatu saat nanti kita akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Oke, itu saja untuk hari ini ya, saya rasa ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Nah, tadi saya sudah ngomong sama siapa tadi ya, PJ-nya siapa tadi? Bahwa kita sudah 3 kali meet ya, sudah 3 kali meet untuk pelajaran sejarah ini, berarti minggu depan terakhir. Nampaknya kita akan mempergunakan WhatsApp grup lagi ya. Nah, untuk pelajaran makroekonomi besok, sudah berapa kali pakai Meet ya? Makro ya, saya lupa. Apa sudah lebih dari 3 ya? Halo, halo? PJ-nya makro, PJ makro, sudah ya? Sudah lebih dari 3 ya, seingat saya ya. Ya, tapi besok itu, kan kalian saya kasih tugas khusus ya, berbeda-beda tiap kelas. Sehubungan dengan minggu kemarin ada pilkada itu ya. Jadi kemungkinan besar besok itu setiap kelompok present. Oke, sudah ya, kita akhiri dulu perkuliahan kita pada hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi besok di pelajaran makroekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.